Akhirnya Aurel sangat amat bahagia bertemu dengan pendonor hatinya yaitu Mirsa. Sehingga Aurel jadi meminta kepada Reza kalau Mirsa saja yang menggantikan posisi Bella sebagai ibunya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Episode kali ini pastinya adalah episode yang sangat amat dinanti-nantikan oleh para pecinta sinetron Wanita Istimewa. Karena apa? Karena Ranti bakalan semakin tersudutkan nih guys. Kita udah ngeliat ya gimana menderitanya Mirsa dari episode awal hingga episode saat ini. Tapi mudah-mudahan saja dari kita melihat episode kemarin nih, bakalan ada angin segar lah untuk Mirsa khususnya, agar Mirsa ini tak lagi ditekan, tidak lagi dibuat menderita, dan setidaknya masih adalah celah untuk melihat si Mirsa ini bisa bahagia gitu ya guys ya. Karena kalian tahu sendirilah gimana Mirsa ini menderita tuh gara-gara Radit, gara-gara Ibu Nurma, gara-gara Ranti, dan bertubi-tubi sekali gitu ya kalau dipikir-pikir penderitaan yang Mirsa rasakan itu. Kalian sadar sendiri kan gimana sedihnya kita melihat Mirsa yang dituduh mendorong Ranti, padahal sebenarnya bukan dia yang dorong tapi Ranti yang jatuh sendiri, tapi dia berusaha untuk menolong hingga perut dia sakit karena menahan badannya Ranti yang tinggi besar seperti itu ya, sedangkan dia kecil mungil. Kemudian di saat Ranti terjatuh, Ranti kakinya patah, itu kan gara-gara kesalahan dia sendiri, tapi malah menyalahkan Mirsa dan sampai melaporkan Mirsa ke pihak kepolisian, menganggap kalau Mirsa ini memang sengaja mendorong dia hingga terjatuh. Dan sayangnya memang Mirsa ini tertekan sekali, tersudutkan sekali karena dia merasa ya tuduhan Ranti itu benar-benar gampang sekali untuk tertuju pada dia. Gampang juga bagi pihak kepolisian untuk menetapkan Mirsa sebagai tersangka karena memang tidak ada bukti yang kuat yang memperlihatkan kalau Mirsa ini tuh tidak bersalah. Bahkan CCTV pun tidak ditemukan di atas rooftop itu, dan tentu hal ini tuh membuat Mirsa kemungkinan besar akan dipenjara gara-gara ini semua ya guys ya. Nah ada tapinya nih. Di episode kemarin kita melihat kalau pada akhirnya Reza ini tahu kalau Mirsa itu adalah pendonor hati untuk Aurel. Nah jadi Reza ini meminta kepada kedua karyawannya yang memang sengaja waktu itu dia suruh untuk mencari informasi tentang siapa pendonor hati dari anaknya, dan ketahuan juga nih orang itu berbohong. Kemudian si Susan yang ngaku-ngaku sebagai pendonor hatinya Aurel juga akhirnya kicap, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia didesak sama Reza dan diminta untuk ngomong jujur. Pada akhirnya mereka berdua ini jujur kepada Reza dan mengatakan kalau mereka disuruh sama Ranti untuk menutupi semua ini. Dan sebenarnya orang yang mendonorkan hatinya untuk Aurel adalah Mbak Mirsa. Nah inilah yang membuat hati dari Reza ini ya, di sisi lain dia marah nih sama Ranti, tapi di sisi lain dia lega kalau ternyata selama ini dugaan dia itu benar. Orang yang mendonorkan hatinya untuk Aurel itu adalah Mirsa, karena dia udah ada feeling nih selama ini kalau memang Mirsa lah yang mendonorkan hatinya untuk Aurel. Sehingga setelah dia mengetahui, yang pertama kali dia kunjungi itu bukannya Ranti nih guys, tapi Mirsa. Dia pulang menemui Mirsa di rumahnya Mpok Siti. Kemudian dia meminta Mirsa untuk jujur siapa sebenarnya yang mendonorkan hatinya untuk Aurel, apakah Mirsa atau enggak. Awalnya Mirsa masih berusaha untuk tidak mau jujur ya guys ya. Dia lebih memilih untuk diam saja dan malah kembali membohongi Reza. Dia mengatakan bukan dialah yang mendonor. Terus gara-gara Reza udah tahu obatnya, kemudian obatnya juga sama dengan Aurel ya. Terus kalau emang nggak
mendonorkan hati untuk Aurel, emang ngedonorin hati buat siapa Mirsa? Dan pada akhirnya ya Mirsa mau jujur, dan ya terpaksa jujur juga ya. Memang dari awal kan memang dia nggak mau untuk jujur karena dia nggak mau bakal ada kesalahpahaman juga ke depannya. Biarlah kebaikan dia akan menjadi rahasia dia dengan Tuhan saja. Tapi memang Tuhan akhirnya memberitahu Reza dengan caranya sendiri dan membuat Reza akhirnya tahu kalau ternyata pelindung malaikat yang sesungguhnya itu bukanlah Reza kepada Mirsa, tapi Mirsa yang merupakan malaikat pelindungnya Reza dan Aurel. Sehingga Reza mengajak Mirsa dan Pok Siti untuk pergi ke rumahnya dan mengenalkan Tante Mirsa ini kepada Aurel. Di sini Aurel langsung memeluk erat Mirsa. Dia sangat amat berterima kasih sekali kepada Mirsa karena sudah menyelamatkan dia, karena sudah membuat dia bisa bertahan sampai sekarang gara-gara donor hati yang sudah dilakukan oleh Mirsa, dan membuat Aurel itu tuh jadi merasa kok nyaman sekali gitu ya di dekat Mirsa. Dia bakalan berpikir kok dia jadi malah berat kepada Mirsa daripada kepada Ranti. Kemudian dia juga nanti ketika bertemu sama Ranti bakalan sering memuji-muji Mirsa. Kemudian dia bakalan deket lah sama Mirsa. Tidak hanya Mirsa yang pergi ke rumahnya Reza, nanti Aurel pun juga akan sering minta untuk pergi ke rumahnya Pok Siti agar bisa bertemu dengan Mirsa. Dan tentu hal ini sangat amat kita nantikan ya guys ya. Walaupun nanti Mirsa akan keluar dari perusahaannya Reza, tapi Mimin yakin Reza tidak akan melakukan hal tersebut. Tapi kalau memang iya, Reza pun akan mencarikan pekerjaan untuk Mirsa yang cocok dengan Mirsa. Dan mungkin saja dia akan mengajak Mirsa untuk kerja di rumahnya. Waduh, ini sih momen yang sangat amat dinantikan ya guys ya. Karena inilah kesempatan agar Aurel bisa jauh lebih dekat dengan Mirsa dan jauh lebih sayang sama Mirsa daripada sama Ranti tentunya. Dan Ranti tentu ketar-ketir karena setelah mengunjungi Mirsa ke rumah, Reza langsung pergi menemui Ranti. Dia masih saja nih guys berusaha untuk ngeles bener-bener wanita jahat, sejahat-jahatnya si Ranti ini ya. Dia malah bilang kalau anak karyawan dia itu si Susan dan yang satu lagi yang laki-laki ya, bilang kalau kedua karyawannya itu bohong. Emang Reza bisa dibodohin seperti itu nih sama si Ranti ini, sehingga nanti Reza tentunya nggak akan percaya dengan mulutnya Ranti, dan Reza akan mengancam Ranti, akan mempolisikan Ranti, akan melaporkan Ranti atas kejahatan yang sudah Ranti lakukan karena kan waktu itu Reza sudah memberikan uang 100 juta juga kan kepada si Susan, dan uangnya malah diambil sama Ranti, sehingga Ranti nantinya bakalan berat banget deh hukumannya. Sehingga terjadilah perbincangan yang alot di antara Reza dan Ranti, sehingga ada kesimpulan kalau memang Ranti nggak mau kasus ini dibawa ke pihak yang berwajib, ya udah Ranti cabut gugatan terhadap Mirsa yang menuduh Mirsa berusaha untuk mencelakai Ranti waktu itu, sehingga Ranti mau mencabut laporan tersebut dan kasus ini dianggap nggak lagi ada. Jujur sebenarnya nggak adil banget untuk Mirsa ya guys ya, karena kan Mirsa ini tuh benar-benar harus difokusin banget untuk bahagia deh kalau menurut Mimin ya, karena penderitaan dia dari awal episode sampai sekarang udah 40-an episode nggak ada tuh yang namanya kebahagiaan bagi Mirsa kecuali kalau deket Reza. Makanya kita berharap Reza ayo dong cepet-cepet deket sama Mirsa, cepet-cepet berusaha untuk membuat Mirsa ini cepet-cepet cerai dari Radit. Agar apa? Agar nanti Reza dan Mirsa bisa berlabuh ke pelaminan. Nah kemudian di sisi lain ngomongin tentang Radit nih, Radit akhirnya tergulung ombak sendiri ya guys ya, karena kan memang dia yang memulai
kebohongan ini, dan pada akhirnya dia jugalah yang merasakan dampak dari kebohongan tersebut, sehingga sekarang Karina sulit untuk mempercayai dia. Mirsa apalagi, Mirsa juga ingin bercerai dari dia, dan sekarang si Radit ini bingung nih harus menyelesaikan permasalahan dia itu seperti apa, karena memang di dalam hati kecil dia yang terdalam dia sangat amat mencintai Mirsa sekali, tapi dia juga nggak mau kehilangan Karina. Dan di sisi lain Karina pun sekarang juga kepikiran sama Akira. Dia kan takut banget kehilangan Akira, sedangkan dia tahu kalau Akira itu anak kandung dari Mirsa. Nah di sini Karina benar-benar galau banget. Dia takut banget kan kehilangan Akira. Dia nggak mau kalau Akira itu berpisah dari dia, tapi dia juga punya rasa bersalah gitu terhadap Mirsa. Mirsa ini tuh kan harus berhak tahu juga ya tentang Akira ini, kalau Akira itu sebenarnya adalah anak dia. Tapi di sini belum siap nih hati Karina untuk mengungkap fakta ini, karena memang bagi Karina kehilangan Akira itu sepertinya akan menjadi kehilangan yang terluar biasa yang pernah dia rasakan gitu. Karena kan dia mau punya anak lagi juga nggak bisa. Kemudian ya jika Akira tahu kalau Mirsa adalah ibu kandungnya, ya dia pasti bakalan bahagia, karena Mirsa itu adalah wanita atau kakak penari yang selama ini dia sayangi banget gitu. Dia pengen sekali untuk sering-sering ketemu sama Mirsa dan segala macamnya. Dan ya nanti kita lihat akan seperti apa kira-kira keputusan dari Karina. Apakah Karina akan jujur kepada Akira dan bilang kalau Mirsa itu adalah anak kandungnya, atau sebaliknya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.